sini. Antara sini, kemudian saya zoom. Oke, jadi kita akhirnya berhasil bawa naik. Beliau tertidur di sini. Kalau lihat di video, ada bapak-bapak sih tertidur sambil gantungan kunci kereta motornya tuh masih di sini. Jadi beliau katanya dari arah Ulele lari naik motor, kemudian terkena ombak, motornya hilang, beliau hanyut. Rupanya kuncinya masih tersangkut di jempolnya. Jadi ada di sini beliau tidur. Kita kasih lihat di sini. Tidak lama kemudian setelah kita berhasil angkat bapak itu, rupanya datang lagi gelombang kedua. Gelombang kedua saya sempat ambil waktu dari arah sini. Kita dari sini setelah gelombang pertama datang, kita sampai bisa melihat pantai. Sebenarnya rumah ini terletak kira-kira sekitar 1 km dari pantai. Sebenarnya kita di sini tidak bisa melihat ke arah pantai. Seperti lihat sekarang ini kan sudah penuh dengan rumah-rumah. Jadi keadaan aslinya itu juga penuh rumah, kita tidak bisa melihat pantai. Tetapi setelah ombak pertama datang, seluruh rumah-rumah ini habis sehingga kita bisa melihat langsung ke bibir pantai sampai bisa saya zoom. Bahkan kalau diperhatikan saya ke arah sini, kemudian saya zoom ke arah laut. Arah laut ke sana itu sampai kelihatan jalan ke arah Lamanyang, ke arah sana sampai kelihatan. Padahal aslinya sebenarnya tidak bisa kelihatan. Di atas atap ini ada beberapa orang yang sedang bergantung itu di genteng yang terbawa air. Ini ada anak duduk di atas ini, di atas teras. Anak itu sebenarnya setelah tsunami mereda, kami panggil karena dia panggil pengen ke rumah kita, karena rumah kita kan mungkin lebih ramai ya. Jadi setelah kita selamatkan situ, anak itu cerita dia pergi dengan naik motor dengan bapaknya lari, kemudian bapaknya terkena ombak, anaknya juga terkena ombak, kemudian dibawa sama air ke arah rumah itu. Habis itu dia bergantung ke teras itu terus naik menyelamatkan diri. Kemudian pas datang ombak kedua, akhirnya dia naik lagi ke atas atap lebih tinggi. Jadi kita dari sini bilang, dek sabar dek, dia teriak bapak, terus dia panggil kita mau ke sini. Cuma kan bagaimana mau ke sini? Karena ini air masih tinggi. Kita bilang tunggu situ sebentar, sabar deh. Sedangkan ini gempa terus. Akhirnya kita bilang sudah, kita turun saja, kita cari ke tempat yang lain yang lebih tinggi. Akhirnya kita keluar dari daerah ini. Jadi keluar dari daerah Ramjami ini, jalan kaki ke arah Simpang Dodi. Itu ke arah Simpang Dodi pun berjam jalannya karena saking banyak sekali puing-puing. Jadi kita berjalan itu di atas puing-puing dan potongan-potongan tubuh manusia. Malah kita lagi jalan saya tersangkut-sangkut potongan kaki, terjumpa potongan kepala. Kemudian kita di rumah ini kan ada beberapa orang yang tidak sempat naik ke atas, jadi kita kehilangan mereka. Sehingga sambil kita turun, kita ketemu banyak sekali mayat-mayat terhampar. Kita bolak-balik satu persatu mayat ini, apakah ini saudara atau bukan. Jadi kita balik, ini saudara bukan, oh bukan, ini saudara bukan. Tapi kita saking banyaknya mayat tuh jenazah, kita tidak bisa buat apa-apa ya. Kemudian kita berjumpa dengan beberapa orang yang sedang sakaratul maut, sangat kehausan, katanya minum. Sedangkan kita sendiri tidak ada apa yang bisa dikasih. Jadi kita doakan, kita tutup sedikit dengan apa-apa yang bisa kita tutup, jangan terlalu terjemur kepanasan. Jadi kalau pengalaman melihat setelah tsunami itu segala macam di depan mata, yang jenazah bertaburan, yang bahkan binatang-binatang juga ada, anjing yang lemas di sini. Kemudian bahkan kita ketemu buaya putih juga ada. Buaya putih ada di atas rumah ini, di atas rumah tetangga. Dan memang saat itu tidak banyak bisa kita tolong, paling kita cuma bisa berdoa, kita ingatkan yang sudah lagi sakaratul maut itu kita tuntun semana bisa. Di Simpang Dodi itu sudah berkumpul banyak orang-orang yang katanya mencari keluarganya yang rumahnya di arah sini. Kita bilang tidak bisa tembus ke sana, kan ada yang pakai mobil, tidak bisa tembus ke sana. Akhirnya saya waktu itu jumpa sama satu halati yang ada keluarga yang bawa mobil mencari keluarganya sini. Akhirnya saya titip halati-halati yang lain yang di rumah ini, Umi semua titip di mobil itu, tolong bawa ke rumah Jidah, di rumah agak ke tengah kota. Nah, kemudian mobilnya juga sudah penuh sama orang-orang yang mau ikut numpang. Akhirnya tidak muat semua. Akhirnya saya nggak naik mobil itu. Saya bilang yang lain, ibu-ibu saya naik, saya biar tinggal di sini. Kita cari jalan sendiri bagaimana.
Akhirnya mobilnya pergi ke arah pulang ke rumah Jeddah. Saya masih di situ, tiba-tiba di Simpang Dodi, kita lagi jalan ke arah Ketapang. Jadi jalan kaki dari Simpang Dodi ke arah Ketapang. Di Simpang Ketapang itu tiba-tiba diteriak lagi, air naik gitu. Orang-orang yang sudah trauma dengan apa yang sudah terjadi dipikir ada air naik beneran. Akhirnya semuanya panik berlarian. Sampai kan yang sudah selamat dari tsunami pun tergiling-giling mobil. Jadi meninggalnya bukan karena tsunami, tapi tergiling sama mobil-mobil, truk-truk yang panik ikut lari ke arah tempat yang tinggi. Sampai ke Ketapang karena air panik ya, orang banyak lari-lari lagi, dibilang air naik. Sebagian keluarga ada yang lempar diri masuk ke mobil yang sedang jalan, ke mobil pick up. Kemudian ada saya waktu itu ada berhenti bus. Kemudian akhirnya orang naik bus itu, akhirnya saya juga ikut naik. Bus itu jalan, kami juga tidak tahu tuh busnya ke arah mana, yang penting naik dulu. Jadi saking penuhnya saya nggak naik di atas bus, saya tuh bergantung di pintu bus. Di pintu bus itu nggak bisa naik, jadi kita seperti apa, Spiderman gitu. Saya bergantung pintu bus. Di sini ada sekitar 5 orang di tangan saya, yang saya berusaha tahan supaya mereka tidak jatuh. Jadi saya ini bergantung di sekitar 1 kilometer, saya bergantung di pintu bus dan berusaha kasih masuk orang, karena orang yang di pintu bergantung juga, yang di depan saya ini tidak bisa masuk saking penuhnya. Akhirnya saya dorong ke dalam gitu, akhirnya bisa masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam pintu bus. Akhirnya jalan ikut bus, supaya bus itu ke arah, mungkin ke arah Medan ya. Akhirnya kita ke arah Jantung, langsung akhirnya ke Sare. Dan turun di Sare karena sudah gelap di situ. Di Sare kan ada SPN ya, sekolah polisi. Nah, kita turun di situ. Rupanya di situ pun orang tidak tahu apa yang terjadi di Banda Aceh. Nah, besoknya itu pengalamannya luar biasa ya, naik turun jenuh lah. Hari kedua saudara-saudara datang mau mengambil barang-barang. Kita kan sini ada barang-barang. Kemudian Walid kan ada senjata. Saya ini kan polisi, ada senjata. Jadi keluarga datang mengambil barang-barang berharga, termasuk mencari senjata itu kemana, karena senjata kan harus diselamatkan ya. Jadi senjatanya alhamdulillah ketemu. Kemudian kita bawa dompet atau barang-barang apa yang masih bisa selamat, kita bawa kembali. Jadi pada saat hari kedua datang ke sini itu airnya masih sama persis seperti waktu kita turun hari itu. Tingginya masih sama. Kondisi jalan masih sama, kondisi mayat juga masih sama. Dalam rumah ini ada berapa mayat yang juga saya sempat syuting dari sini. Ada jenazah bapak-bapak, jenazah nalai, dan saya syuting dari atas sini. Saya zoom, di sini ada jenazah membujur, memanjang begini. Pertama saya dapat gambar kaki. Nah, gambar kaki, kemudian saya tarik ke atas lagi, baru dapat gambar kepala. Jadi itu diantara puing-puing sampah-sampah. Waktu itu air sudah surut. Air sudah surut pun masih, airnya di depan rumah itu masih selutut. Ya, di rumah ini ada 4 orang. Satu jenazahnya ketemu, jenazah Walid. Saya ini ketemu, itu ketemunya di daerah Ajun. Berarti kira-kira sekitar hampir 1 kilo dari sini. Kemudian 3 orang lagi hilang, tidak tahu kemana. Ami ya, Ami 1, Halati 1, sama keponakan 1. Itu hilang. Tsunami, rumah ini kan kosong, kita di tempat pengungsian. Rupanya banyak sekali orang dari seluruh dunia yang datang ke rumah ini untuk menyampaikan simpati, karena mereka melihat video yang saya rekam waktu itu. Karena video rekaman saya alhamdulillah bisa tersiar sampai ke seluruh dunia. Detik itu juga, hari itu saya serahkan, hari itu juga langsung tersiar ke seluruh dunia. Jadi orang dari seluruh dunia datang ke Aceh untuk memberikan bantuan. Kemudian mereka datang mau mengucapkan simpati, tapi kita tidak ada di rumah ini. Jadi mereka menuliskan di sini pesan-pesan. Dari seluruh dunia datang. Ada yang dari UK, kemudian apa ini, Islamic Relief,
Dari Islamic Relief ini salah satu NGO yang datang ke Indonesia waktu itu, ke Aceh waktu itu. Kemudian ada dari Papua, dari Jakarta, di Kalibata, ada dari tim care internasional. Ini tulisan pertama yang ada di tembok ini, tanggal 3 Maret 2005. Ini tulisan pertama yang ada. Ini dari Yaman, ada yang dari Yaman, dari Malaysia, banyak dari mana-mana, dari pesantren-pesantren. Jadi ini kebanyakannya relawan-relawan atau lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan kepada Aceh, dan mereka memberi simpati kepada keluarga kita, memberikan semangat untuk terus berjuang melanjutkan hidup. Jadi kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh saudara-saudara kami dari seluruh Nusantara, bahkan dari dunia internasional yang datang ke sini menyampaikan simpati dan meninggalkan kenang-kenangan di tembok ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih kami selamatkan. Kalau memang ada yang berkesempatan ke Aceh lagi, untuk sehingga insya Allah masih bisa melihat kembali tulisan-tulisan yang pernah ditulis di sini.